Pernikahan komedian Bedu menuju kehancuran. Belasan tahun perjalanan rumah tangga berujung perpisahan. Proses cerai sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Bedu hadir ikuti sidang perdana dengan tegar. Sementara sang istri memilih absen dan Bedu pun ungkap alasan bercerai sudah tidak ada kecocokan antara suami istri. Konflik terus terjadi, cekcok tak terhindar hingga kesabaran mereka pun mencapai ambang batas. Alhasil, keputusan cerai jadi solusi yang katanya terbaik untuk keduanya. Memang sabar tidak ada batasnya, tapi kita sebagai manusia, ya Allah ciptakan kita, semua yang Allah ciptakan itu ada ukurannya. Bahkan kemampuan manusia bersabar pun ada batasannya. Jadi gitu loh sebenarnya ya, memang sabar tuh berat. Ya karena kenapa? Karena hadiahnya surga, betul. Ya tapi saya ingin sabar dalam hal lain. Ya mungkin ini bukan saya nggak sabar ya, tapi ini kita mencoba cari solusi. Yuk sama-sama kita bersabar. Kita cari solusinya adalah dengan cara ya seperti ini gitu kan. Khawatir apa? Khawatir masalah-masalah yang lama terulang lagi, nanti akhirnya rumah tangga kita berjalan dengan cara-cara seperti ini lagi. Keduanya sudah tak sabar untuk hadapi sikap masing-masing, atau Bedulah yang telah habis kesabaran untuk pahami istri yang sedari dulu selalu menaruh curiga pada dirinya. Dasar buruk dia. Curigation. Tapi kan curiga aku kan selalu membuktikan kebenaran. Nggak usah dibilang membuktikan kebenaran. Hei. Enggak, ini mah baik banget ya, Masya Allah. Bukan ini, makanya belajar public speaking depan kamera tuh, jadi pilih kata-kata yang pas gitu. Kan aku memang bukan artis. Dan alasan sebenarnya dari perceraian keduanya memang menyisakan teka-teki. Jika benar, Anggis dari dulu menaruh curiga pada Bedu, apakah mungkin sang suami memang menjalin hubungan dengan perempuan lain di luar rumah? Seperti yang sempat terceplos kala Bedu salah menyebut tahun lahir sang istri, hingga ditimpali Anggi dengan menyebut tahun lahir yang dimaksud Bedu itu untuk orang lain. Dia 17 April 1888. 86. Siapa? 88 siapa? Iya, Bukan yang 88 itu bukan aku ya? Iya. Yang 8. Itu sana. Iya, udah mau tahu amat yang sana. Lahirnya di mana? Jakarta dia, lahir di Jakarta. Apanya? Di Jakarta. Boleh kenapa Kak? Iya, 1986. 17 April 1986. Ntar kebalik, April apa Maret? Astagfirullahaladzim. Udah tahu banget lu. Maret kan Devan. Iya, Maret. Apa Devan April? Ya kalau beneran kan Maret. Kamu ribut sama aku ya? Pun teka-teki perihal alasan cerai pun terus membias. Mungkinkah Bedu sudah tak tahan untuk mengerti sikap istri yang cukup cemburu, bahkan melarangnya untuk beradegan mesra di layar kaca, walau bayaran cukup menggiurkan? Tapi Bedu sampai dia emang lagi nggak punya cewek. Lu kan cabangnya juga banyak. Iya, lu juga ceweknya, si Bedu juga banyak kali. Ya, elah. Kayaknya pas gitu juga cewek-cewek masih banyak juga ya, tapi kan pilihannya Anggi akhirnya. Tapi katanya Mbak Anggi ini cemburuan, bener nggak sih Mbak? Dulu ya. Dulu iya cemburu. Enggak sih, itu mungkin karena masih proses kali ya. Jadi kayak kaget gitu ngelihat dunianya Bedu entertain yang banyak deket sama cewek. Tapi misal lu beradegan mesra sama Anya Geraldine gitu, lu ngizinin gak Anggi? Masa sebatas apa? Sebatas Sebatas apa? peran. Kan mesra misalkan aku sama Anya. Ya sebatas apa? Kan ada batasnya. Ini misalnya ini aku Anya Geraldine nih. Bisa aku Anya nih. Anya apaan tuh Mak? Bukan Anya Geraldine nih. Enggak ya, kalau gitu nggak mau ya? Enggak. Jangan ya. Iya. Tapi tetap profesional. Kalau dibayarnya gede, Biarin aja. Enggak. Enggak mau. utang kita banyak loh Mas. Biarin aja. Itu kan urusan kamu. Sekarang gua balik, kalau Anggi tiba-tiba ada tawaran. Main sama gua main film loh, dipeluk-peluk bagaimana? Berapa bayarannya? Ya. Meski begitu, perihal gaya hidup Anggi pun sempat jadi sorotan tajam. Ketika Bedu tampak dalam kondisi tidak baik-baik hingga jual rumah serta mobil, Anggi sendiri tampak masih bergaya hidup mewah, jalan-jalan dan nongkrong bersama teman-teman. Mungkinkah ini yang ikut memicu perpisahan mereka? Itu udah lama gitu, ini pun sama ibu-ibu sekolah yang memang grup pengajian dan bukan sosialita gitu loh. Jadi kalau untuk dibilang sosialita dari mana? Oh, ini memang nggak ada yang. Enggak, tapi sebenarnya kan kalau mau posting apa juga ya suka-suka lah ya. Iya, dan memang nggak ada maksud untuk apa-apa. Jadi sekarang Bedu lagi nggak ada program? Iya. Ada.
Radio berarti udah nggak sama sekali? Nggak, radio udah rusak radionya. Dan Anggi pun tampaknya ingin bongkar sebuah hal yang tersirat lewat unggahan di media sosial. Mungkinkah itu perihal ada orang ketiga yang selalu membuat Anggi curiga? Ataukah Bedu terjebak dalam pusaran judi online? Tentang ini memang masih sebatas praduga yang mengalir dari komentar Anggi perihal kebiasaan Bedu yang hobi nonton bola dan bermain kartu, serta reaksi Bedu ketika dengar pengakuan sang istri. Bola sama main kartu. Benar ya Pak? Yang main kartunya kok saya sebutin. Tapi kan benar. Ngomong nggak boleh bohong loh. Iya boleh. Kartu. Nggak, maksudnya kartu kan positif, bukan nggak pakai uang. Orang juga tahu. Bridge gitu, kayak bridge gitu lah kan. Aku mainin kartu juga kan, kartu keluarga, kartu tanah penduduk aku mainin. Entah apa sebab musabab, yang pasti memang belum terungkap secara gamblang. Yang pasti Bedu sudah tidak lagi tinggal satu rumah. Dirinya kini menumpang di rumah sang kakak, namun masih tetap bertanggung jawab untuk nafkahi istri serta anak yang tinggal di rumah. Maksudnya saya sudah nggak serumah lagi gitu kan. Saya ditampung sama abang saya nih di Cibubur sama Bang Abi. Ya, jadi saya sudah memang saya tidak serumah lagi. Dan tapi walaupun saya tidak serumah, ya saya masih ngisi token listriknya di rumah. Dan Bedu tidak menuntut apa-apa. Hak asuh anak dalam dekapan sang istri. Pun perihal harta gonok ini tiada yang diminta Bedu. Bahkan dirinya keluar rumah hanya membawa ATM kosong alias tak punya saldo sepeser pun. Harta gonok gede apaan? Cuman rumah sama mobil doang, udah kita kasih ke istri udah. Udah semua kasih ke istri. Saya cuman dikasih ATM kosong. Untuk hak asuh anak, Bang. Hak asuh anak ya kita bikin enak aja lah. Kita kan sama-sama membesarkan. Kita akan sama-sama membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang tanpa berkurang sedikit pun. Gitu kan. Jadi intinya doakan saja sekali lagi yang terbaik. Bedu mah kita lagi prihatin, ikut sedih, dia aja malah ngejok mulu, ketawa-tawa jadinya. Bingung kita juga gimana ya. Tapi pastinya itulah kalau orang-orang tuh bilang baik stand up komedian ataupun pelawak itu kadang-kadang ironi dalam kehidupannya, itulah yang bisa menjadi pembawa tahu bagi orang lain. Tapi kita nggak pernah tahu ya bagaimana proses dari seseorang itu menerima kejadian yang tidak menyenangkan sampai akhirnya dia bisa menerima segalanya itu, dan apalagi sekarang masih dalam proses perceraian ya Kak. Itu dia, dan kalau kita melihat ya sungguh disayangkan 15 tahun usia pernikahan mereka sudah melewati banyak suka duka bersama, memulai dari nol bareng-bareng, tapi kalau sekarang memutuskan untuk terpisah gitu ya, ya pasti ada alasan yang sangat kuat untuk itu. Jadi kita doakan yang terbaik aja untuk mereka berdua.